Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahmela Pertiwi dari kelas 3C PGSD dengan NIM 241186206131. Tujuan saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 2 dengan dosen pengampu Bapak Iri Hamzah, SHI, MHI. Saksikan video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mensyukuri nikmat Allah di tengah kehidupan yang serba cepat. Tema ini menjadi sangat relevan karena seringkali kita hidup dalam keadaan tergesa-gesa, sibuk mengejar dunia hingga lupa betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini sangat jelas menyampaikan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci bertambahnya nikmat. Hadirin yang berbahagia, seringkali kita baru menyadari nikmat ketika nikmat itu hilang. Kita baru merasa pentingnya kesehatan saat sakit, pentingnya waktu luang saat kita sibuk, dan pentingnya orang-orang terdekat saat mereka tidak lagi bersama kita. Padahal setiap hari Allah telah memberi kita udara untuk bernapas, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk merasakan. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kelalaian terhadap nikmat bisa membuat kita jauh dari rasa syukur. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur tidak hanya diucapkan dengan lisan melalui kata Alhamdulillah, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Ada 3 bentuk syukur yang perlu kita pahami. Yang pertama, syukur dengan hati, yang menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memperbanyak pujian kepada Allah dan tidak mengeluh berlebihan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan dan ketaatan. Jika Allah memberi kita ilmu, maka syukurilah dengan mengamalkannya. Jika Allah memberi kita rezeki, maka syukurilah dengan berbagi. Jika Allah memberi kita waktu, maka syukurilah dengan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang kita sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Media sosial membuat kita mudah merasa kurang, mudah mengeluh, dan sulit bersyukur. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, agar kita lebih mudah bersyukur. Dengan bersyukur, hati menjadi tenang, hidup terasa cukup, dan jiwa menjadi lebih bahagia. Sebaliknya, kurang bersyukur akan membuat hati kita gelisah,
meskipun harta dan jabatan melimpah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mulai membiasakan diri bersyukur dari hal-hal kecil. Bersyukur ketika bangun tidur, bersyukur ketika masih bisa berkumpul bersama keluarga, dan bersyukur ketika Allah masih memberi kesempatan untuk beribadah serta memperbaiki diri. Semoga dengan memperbanyak bersyukur, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai, dilapangkan rezekinya, dan diberi keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat menjadi pengingat, penambah ilmu, serta penguatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Mari kita tutup majelis ini dengan doa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun. Pergi ke masjid menuntut iman, jangan lupa membaca Al-Quran. Mari syukuri setiap pemberian Tuhan agar hidup tenang penuh keberkahan. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, itu semata-mata berasal dari keterbatasan diri saya, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.